Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Octavian Suwibowo dari kelas IF 4409 dengan NIM 130-120-4289. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang basis data. Jadi yang pertama tuh, apa itu basis data? Basis data itu sendiri adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database. Software yang sering digunakan untuk mengolah dan permintaan panggilan atau query basis data yang disebut sistem manajemen database atau yang sering disebut DBMS. Lalu apa saja sih manfaat basis data itu? Yang pertama, ada kecepatan dan kemudahan, dapat digunakan bersama, kontrol data terpusat, perangkat hemat biaya, keamanan data, memfasilitasi pembuatan aplikasi baru. Ada komponen sistem basis data. Dalam sistem basis data itu sendiri, ada yang pertama, komponen pertama itu hardware, yang kedua operating system, yang ketiga user, yang keempat database, dan yang kelima DBMSE. Lalu ada sejarah basis data itu sendiri. Yang pertama tuh ada pada tahun 1960. Yang perangkat pertama tuh adalah Odasil. Dan yang kedua tuh pada tahun 1970, sistem R. Dan selanjutnya tuh pada tahun 1980, Oracle. Ada pula kelemahan pemprosesan file tradisional. Yang pertama, kesukaran mengakses data. Hal ini terjadi karena adanya permintaan baru yang tidak diantisipasi saat membuat program sehingga tidak bisa mengakses data. Yang kedua, masalah pengamanan. Akses data pada sistem pemrosesan file hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Misalnya, bagian kemahasiswaan hanya boleh mengakses masalah mahasiswa. Bagian keuangan hanya boleh mengakses masalah keuangan. Tidak boleh mengakses file mahasiswa. Meski demikian, sejak program-program aplikasi ditambahkan secara ad hoc, maka sulit melaksanakan pengamanan seperti yang diharapkan. Yang ketiga, timbulnya data rangkap dan ketidakkonsistensi data. Karena file-file dan program aplikasi disusun oleh programmer yang berbeda, sejumlah informasi mungkin memiliki duplikasi dalam beberapa file. Sebagai contoh, nama mata kuliah dan SKS dari mahasiswa dapat muncul pada satu file memiliki record-record mahasiswa dan juga pada suatu file yang terdiri dari record-record mata kuliah. Kerangkapan data seperti ini dapat menyebabkan pemborosan tempat penyimpanan dan biaya akses yang bertambah. Di samping itu, dapat terjadi inkonsistensi data, misalnya apabila terjadi perubahan jumlah SKS, mata kuliah, sedangkan perubahan hanya diperbaiki pada file mata kuliah dan tidak diperbaiki pada file mahasiswa. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam laporan nilai mahasiswa. Ada pula kelebihan basis data. Yang pertama, dapat meningkatkan independence atau kemandirian data. Yang kedua, konsistensi data. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas terhadap data dan respon yang lebih baik. Yang keempat, pengendalian terhadap perangkapan data. Yang kelima, meningkatkan keamanan data. Yang keenam, memperbaiki integritas data. Ketujuh, data dapat dipakai secara bersama-sama. Kedelapan dan yang terakhir, yaitu memperoleh lebih banyak informasi dari data yang sama. Ada pula risiko dari basis data itu sendiri. Yang pertama, biaya yang mahal. Karena menyangkut biaya-biaya untuk pembelian sekaligus perawatan hardware dan software. Selain itu, menyusul biaya tambahan untuk storage atau penyimpanan, network jaringan, dan lain-lain. Yang kedua, rumit. Rumit di sini tuh rumit untuk perancang, pengembang, DBA, basis data administrator, dan pengguna akhir harus memahami secara detail dan mendalam tentang fungsi basis data yang ditangani agar dapat mengambil manfaat dari basis data itu sendiri. Kegagalan dalam memainkannya dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, tambahan biaya konversi. Diperlukan biaya yang besar untuk berpindah dari aplikasi atau sistem yang lama ke dalam sistem dan hardware basis data yang baru atau upgrade. Ditambah lagi, diperlukan pula biaya untuk pelatihan staff untuk menggunakan sistem yang baru.
Ini serta tambahan biaya untuk mempekerjakan staf khusus seperti DBA dan lain-lain. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.